Mitra bisnis warga Indonesia menyandang predikat pengguna TikTok dengan waktu screen time internet paling lama serta jumlah pengguna paling tinggi di dunia. Setiap bulan rata-rata pengguna TikTok di Indonesia menghabiskan lebih dari 38 jam melihat TikTok atau lebih dari sejam sehari. Dan jumlah pengguna TikTok di Indonesia juga merupakan yang terbanyak di dunia, yaitu mencapai 157,6 juta pengguna. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik Ibu Auli, bagaimana Ibu mencermati fenomena ini? Jadi sebenarnya fenomena penggunaan internet itu kalau sudah sampai berlebihan atau eksesif itu biasanya kita sebut sebagai problematic internet use ya, POU gitu, problematic internet use gitu. Nah, salah satunya penggunaan internet adalah untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif seperti, scrolling TikTok dan sebagainya begitu. Jadi, kalau dikatakan ini sudah sangat banyak, iya berarti sudah banyak masyarakat kita yang terkena gangguan ya, kalau di psikologi itu namanya problematic internet use gitu. Jadi dia tidak bisa keluar, dari lingkaran penggunaan internet yang terus-menerus gitu dan itu digunakan untuk, kegiatan yang tidak produktif gitu. Nah, namun, kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang ya, jadi tampaknya memang literasi digital pada orang Indonesia ini kan masih sangat rendah ya, artinya, tidak bisa memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan apa yang seharusnya, begitu. Nah, ini masalahnya literasi digital gitu ya, jadi, seberapa, kita meluangkan waktu, hal apa yang bisa kita percaya dan hal apa yang tidak bisa kita percaya, bagaimana kita bisa menggunakan, internet dengan produktif, untuk apa kita, penggunaan media sosial dan sebagainya, ini belum terliterasi dengan cukup baik, sementara, kecanggihan dari teknologi ini berkembang luar biasa dari luar terutama, gitu ya. Jadi, hal-hal ini banyak dimanfaatkan terutama oleh pembuat-pembuat aplikasi ya, untuk terus-menerus membuat orang Indonesia terutama ya, untuk semakin tergantung, gitu ya. Nah, ini, jadi literasi digitalnya tidak terlalu baik, mungkin ya kalau di Jakarta mungkin kita bisa banyak punya tempat hiburan, tapi di daerah-daerah seperti di desa, seperti di pedalaman, yang satu-satunya akses yang bisa menjadi hiburan hanya ya, telepon genggam gitu ya, hanya, aplikasi-aplikasi seperti ini, maka itu menjadi sarana hiburan yang paling bisa diakses gitu, sehingga penggunanya menjadi semakin tinggi gitu. Jadi pertama dari faktor orangnya sendiri gitu ya, mungkin kalau kita di Jawa gitu gampang lah kita cari hiburan, tapi kok kalau di daerah-daerah yang di dalam dan sebagainya, TikTok itu merupakan salah satu sarana hiburan yang paling bisa diakses gitu, jadi kemudahan akses. Itu yang pertama. Yang kedua, memang, TikTok ini dibuat dengan sedemikian rupa sistematikanya sehingga membuat kita ingin terus-menerus ingin terus-menerus mengakses gitu ya. Jangan lupa bahwa, beberapa negara ya yang saya tahu adalah Amerika dan Australia sekarang sudah melarang penggunaan TikTok di, Amerika dan di Australia gitu ya, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Karena memang ternyata efeknya, menjadi luar biasa ya, tidak produktif. Kenapa tadi saya sampaikan? Karena ada juga hal yang sifatnya monetisasi tadi dari penggunaan TikTok ya. Kita lihat banyak, orang-orang yang kemudian beralih profesi menjadi tiktokers gitu ya, karena tahu dengan TikTok bisa mendapatkan uang. Nah, ini kan suatu sistem ya, suatu industri, suatu sistem yang dibangun ya, di mana kemudian masyarakat kita akhirnya, terjebak ya, akhirnya masuk ke dalam sistem tersebut, begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya balik lagi kuncinya adalah literasi gitu ya, literasi digital ini gitu. Padahal kalau TikTok ini digunakan dengan baik sebenarnya manfaatnya sangat banyak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah memang tidak adanya pembatasan, tidak adanya, kalau di, film itu lembaga sensor film lah gitu ya, tidak adanya lembaga yang khusus bisa mensensor hal-hal yang ada di, TikTok ini gitu. Jadi kita tidak punya lembaga khusus untuk mensensor sehingga hal-hal yang ada di situ, berbagai hal-hal yang, positif maupun negatif bisa demikian saja diakses oleh semua orang gitu, tanpa batasan. Nah ini juga harus, eee, apa
diperhatikan oleh pemerintah, tidak saja batasan dari usia pengguna TikTok, tetapi konten dari TikTok itu sendiri yang seharusnya diawasi gitu ya. Nah, ini yang terjadi misalnya di negara China sendiri sebagai pembuat TikTok-nya gitu ya. Mereka membatasi betul hal apa yang boleh dimasukkan dan apa yang tidak. Ini yang tidak ada di kita gitu. Nah, ketiga hal ini kemudian membuat masyarakat kita yang tadi minim literasi, minim hiburan, tidak tahu harus melakukan apa dalam hidupnya, akhirnya banyak beralih ke TikTok, kemudian screen time-nya menjadi tinggi dan efeknya menjadi luar biasa ya, efek sosialnya, efek ke akademiknya itu luar biasa gitu sebenarnya. Efek negatif ya, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi karena, efek-efek dari TikTok tersebut, begitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.